ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, puji serta syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya malam hari ini kita sama-sama diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat iman, dan alhamdulillah nikmat yang telah diberikan oleh Allah pada kita ini sama-sama saja kita sholat secara berjamaah. Dan insya Allah seperti biasa kita lanjutkan dengan talibul ilmi, pelajaran fikih yang insya Allah disampaikan oleh Bapak Ustaz Amin Akhir. Yang saya hormati guru kita Bapak Ustaz Amin Akhir. Mudah-mudahan Bapak Ustaz selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya sehingga selalu bisa memberikan ilmunya kepada kita. Yang saya hormati Bapak Ketua RT 06 Bapak Suyatno, Bapak Ustaz Gunawan, Bapak Ustaz Nasrullah, dan Bapak Ketua DKM Musalabatul Mutakin, Bapak Usman. Yang saya hormati Bapak Supadi, Bapak Anan, Bapak Haji Mustajab, alhamdulillah hadir, dan juga Bapak Haji Dul, mudah-mudahan sehat walafiat. Baiklah, untuk membersihkan waktu, seperti biasa kita buka dengan salawat Gustur yang insya Allah akan dibacakan oleh Bapak Ustaz Gunawan. Pada Bapak Ustaz Gunawan kami mempersilakan sallallahu ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa Allahumma shalli wa sallim Allahumma shalli wa sallim wa zid wa adil wa na'in wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala zaini ibadika wa ashrafi habbarik
mari kita simak apa yang diberikan oleh Bapak Ustaz Amir Akhir. Mudah-mudahan ilmu yang diberikannya bisa kita amalkan pada keluarga kita. Untuk itu pada Bapak Ustaz Amir Akhir kami persilakan. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulullah wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa bisanad muttasil mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adamana bihi wa bi barakati ulumihi wa bi tawfiq amin khususan. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Praktis lagi untuk jemaah kita yang aktif, yang barusan kita malam yang ke-4. Semoga aman ibadah di Allah Subhanahu wa taala. Dan mantan yang ngurus yang paling lama almarhum Bapak Hidayat Ramadan. Malam ini kita berbahagia lagi. Semoga beliau tenang, nyaman, indah di sana. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena di waktu sudah mendekati bulan suci Ramadan, kita lengkap satu hadis. Itu hadis yang judulnya amalan yang mengantarkan ke surga. Ini amalan yang mengantarkan kita ke surga. Insya Allah, kalau kita rajin ibadah, rajin puasa, rajin sholat, rajin beramal soleh, berbuat baik, itu salah satu amalan yang mengantarkan kita ke surga. Kalau bicara masalah surga, kayaknya buru-buru pengen mati, pengen ketemu amalnya. Iya, kalau bicara masalah surga, nggak siapa-siapa pengen buru-buru ketemu amal kebaikannya. Tapi sebaliknya, kalau bicara neraka, ogah buru-buru mati, karena masih banyak dosanya. Dosa sama Bang Anton, dosa sama siapa umpamanya gitu, belum bisa minta maaf, nggak mau bicara masalah neraka, belum mati. Itu bedanya. Kalau bicara masalah surga, nggak siapa. Sama kalau kita bicara surga, ketemu bidadari paling cantik, pengen dulu ketemu. Tapi kalau bicara neraka, naudzubillah, summa naudzubillah. Oleh itu pada malam ini, dan hadis yang ke-29 itu amalan yang mengantarkan ke surga. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhilul jannata wa yub'iduni 'anil nar. Hadis yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah,
Allah, akhirni, berilah kabar pada kami bi amalin, dengan perbuatan yudkhiluni, yang memasukkan pada kami al-jannata, pada surga. Nah, ini sahabat Muhammad bertanya kepada Nabi supaya kita amal apa yang bisa mengantarkan ke surga, dan wayubaiduni 'anil nar, dan amalan apa yang menjauhkan dari neraka. Qala, begitu Rasulullah SAW bersabda, laqad sa'alta 'anil 'adzim wa innahu la yasirun 'ala may yasarallahu ta'ala 'alaihi. Tidak ada keberatan, tidak ada kesulitan bagi Allah. Allah mendaki orang tersebut masuk surga, Allah mendaki masuk neraka, itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah semua kalau Allah menghendakinya. Ini man yassarahu Allah ta'ala 'alaihi. Kalau Allah menghendaki, gampang, siapapun bisa masuk surga. Nah, di antara amalan yang mengantar kita ke surga, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an. Jangan kau sekali-kali menyembah selain Allah. Artinya Allah dimadu. Jangan sekali-kali kau menyekutukan Allah. Ta'budu, nyembahlah kalian pada Allah, la tusyrik bihi. Jangan kau menyekutukan Allah syai'an, apapun, sesuatu apapun. Pokoknya jangan. Ya kalau orang perempuan dijualin kira-kira panas enggak? Tergantung. Kalau yang susunya banyak, hari bisa tenang, enggak panas. Apa guna pengalaman kayak gitu. Jadi jangan sekali-kali kau menyekutukan Allah atau memadu Allah. Tetap ibadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. La tusyriku bihi syai'an. Itu salah satu amalan yang mengantarkan kita ke surga. Sembahyang lillahi ta'ala, ibadah lillahi ta'ala, tidak menyekutukan Allah, tidak menduakan Allah. Yang pertama itu menyembah kepada Allah. Wa tuqimus sholata, amalan yang mengantarkan ke surga. Wa tuqimus sholata, itu melaksanakan atau mendirikan sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Dan itu pun gak boleh ditambahin, gak boleh dikurangin. Maksudnya apa? Zuhur 4 rakaat dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini tetap zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh jangan dikurangi, jangan ditambahin. Itu namanya yang sudah baku. Ada puasa sunnah, mau berapa puluh rakaat boleh, karena sunnah. Sunnah qabliyah, ba'diyah, witir, tahajud, hajat, dan yang lain-lainnya itu boleh semaunya kalau kita mau melaksanakan sunnah. Tapi kalau wajib sudah dilakukan. Itu waktu qimus sholata, yang amalan mengantarkan surga, salah satu antaranya mendirikan sholat 5 waktu. Jadi kalau ada orang tidak sholat, berarti sedang merobohkan agamanya. Hadisnya gimana? Man aqama din ada mati. Barang siapa yang mendirikan sholat, berarti itu mendirikan agama. Wa man tarakaha faqad ada mati. Wa man tarakaha, sebenarnya orang yang meninggalkan sholat, faqad ada mati, akhirnya dia sudah merobohkan agamanya sendiri. Jangan sampai kita meninggalkan sholat yang 5 waktu. Nah, itu salah satu contohnya amalan yang akan mengantarkan kita ke surga. Udah berapa? 2. Pertama, menyembah kepada Allah, jangan menyekutukannya. Wa tuqimus shalah, mendirikan sholat, jangan meninggalkannya. Wa tuqiz zakata, dan menunaikan, melaksanakan zakat. Nah, bagi pengusaha, bagi pekerja yang bulanan, itu nanti ada trik-triknya, atau tata caranya. Kalau gajinya bulanan, ada yang langsung dikeluarin, langsung dapat gajian, langsung dikeluarin, ada yang tahunan, yang punya kontrakan. Bagus punya kontrakan,
Gak boleh tahu. Ada yang kontrakin, ada yang kontrak. Nah, kalau yang punya rumah, punya kontrakan, itu kumpulin duitnya 1 tahun nanti dikeluarin zakatnya itu dengan persentasenya berapa persen. Kalau umpamanya saya kerja dapat 1 juta, umpamanya nih dikeluarkan 22,5%, berarti 25.000 ya. 25.000 yang 1 juta udah beda apa begitu kan. Bagaimana yang tahunan, bagaimana yang punya toko, bagaimana yang punya petani dan sebagainya. Itu ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Wa tu'ti zakata, dan itu suatu amalan yang akan menghantarkan ke surga. Jadi jangan itu akan tumpuk ujung-ujungnya enggak dizakatin, akan menjadi bara api yang akan membakar kita, akan menjadi alut, menjadi ketikan yang akan menghisap pada diri kita. Makanya kalau kita punya harta, yuk belajar kita bersihkan untuk ada hak-hak yang miskinnya. Bagi yang punya gaji bulanan, dan yang lebih gampang dapat 5 juta, berapa kali 125.000, udah itu aja. Itu yang bulanan. Yang tahunan, yang harian ada, saya harian dapat 100.000, keluarin 2.500 ya. Jadi kalau dapat 100.000 keluarin, langsung bagi-bagiin. Jadi nggak ada beban. Kenapa? Mudah-mudahan termasuk amalan yang akan mengantarkan ke surga. Kalau ditumpuk-tumpuk, lama-lama akhirnya sayang. Bedanya begini Pak, kalau orang butuh duit mau pinjam 1 juta, 2 juta kecil, giliran baginya beratnya minta ampun. Enggak siapa, menurut saya enggak. Ya enggak siapa yang namanya orang butuh utang 5 juta, 10 juta kecil, butuh. Begitu dapat bayarnya bulan istilahnya berat amat ya. Sebulan berat, masuk 10 bulan lagi. Apalagi sekarang pinjaman uang tanpa hati-hati lo ya, jangan sampai tertipu. Itu enak depannya, enggak enak belakangnya. Iya, enak ngambilnya, bayarnya berat. Nah ini jangan sampai kita punya harta ditumpuk-tumpuk, akhirnya berat untuk mengeluarkan. Kalau bisa ya belajar berbuat baik, belajar hak miskin keluarkan. Nah itu makanya situ waktu izzakata, mengeluarkan zakat. Ketiga, jadi amalan yang mengantar ke surga diantaranya mengeluarkan zakat. Insya Allah di sini kaya semua. Insya Allah kaya semua. Yang disebut kaya bukan kaya harta. Anggota tubuh kita komplit Allah kekayaan. Punya mobil, punya mati, itu kaya. Mau dijual segini 1 miliar, setingkat tuh. Mahal harganya, potong jual 1 miliar. Iya, emang nggak kaya. Dijual berapa kalau dijual? Kaya Pak, tapi itu menyalahi aturan syariat Islam yang boleh. Nah, yang keempat, watasumu Ramadana, dan amalan-amalan yang akan mengantar ke surga di antaranya puasa di bulan Ramadan. Banyak amalan-amalan yang akan mengantar ke Ramadan. Banyak amalan-amalan yang di bulan Ramadan. Mana di antaranya? Amalan-amalan di bulan Ramadan. Main TikTok, main WeChat, YouTube, Google, lagi. Itu amalan Ramadan. Kata siapa? Kata setan. Bulan puasa main chatting-chattingan. Itu amalan setan namanya. Nah, jadi amalan-amalan yang akan menghantarkan surga di antaranya kita baca Al-Qur'an, tadarusan, menjelang maghrib datang ke mushola, datang ke masjid, baca Rasul Hadan, baca yang lainnya. Sambil menunggu maghrib kita zikir, kita wirid, kita berdoa. Itu amalan-amalan di bulan Ramadan. Jadi apabila kita ingin mendapatkan untuk menghantarkan amal surga, di antaranya puasa di bulan suci Ramadan. Terus wa tahajjul baita. Amalan-amalan yang akan masuk surga
adalah menunaikan ibadah haji. Nah, ibadah haji mudah-mudahan termasuknya amalan-amalan yang akan mengantarkan ke surga. Berhubung ini mau masuk bulan puasa, biasanya pada minta maaf. Dari pihak laki ke perempuan minta maaf kalau ada kesalahan. Dari perempuan minta maaf atas laki apabila ada kesalahan. Pokoknya kalau istri lagi marah, maafin aja. Sebaliknya orang laki lagi marah, perempuan maafin aja. Caranya gampang. Umpamanya Pak Gunawan punya istri, istrinya marah-marah, jangan ditimpalin, dipeluk rapat sampai habis nyawanya. Sebaliknya, suaminya marah-marah, istrinya peluk aja suaminya, sampai habis nyawanya juga. Jadi artinya kita saling memaafkan. Insya Allah kalau bulan puasa kita aman, bersih, lahir batin, insya Allah ibadahnya juga enak, enteng, nyaman, tenang. Walaupun saya nggak makan, tetap nyaman. Yang halal jadi haram. Iya, biasa makan siang di puasa haram nggak? Yang halal pada malam hari hubungan siang hari haram nggak? Maka kita harus tahu ilmunya. Tidak semuanya halal. Yang halal bisa jadi haram. Pada di bulan puasa siang hari nggak boleh makan, hukumnya haram kecuali orang gila. Jadi kalau ada tengah hari bulan puasa makan orang gila. Jadi gampang, syaratnya kan satu orang muslim, yang kedua udah balik, yang ketiga apa lagi? Pokoknya syaratnya yang bisa puasa itu orang yang udah balik. Jadi kalau orang gila nggak wajib puasa. Kalau ada orang tengah hari makan di bulan puasa berarti orang gila. Oh enggak, ya udah diganti lagi. Kalau orang perempuan udah dewasa, haid boleh nggak puasa? Ini belum puasa. Lagi haid nggak boleh puasa. Begitu dikatakan orang bilang nggak mau, orang laki tengah hari nggak puasa lagi. Bela dirinya kuat banget. Nah, kalau itu ini salah satu antaranya amalan-amalan yang mengantarkan kita ke surga. Mudah-mudahan yang pertama ibadah kepada Allah billahi ta'ala. Yang kedua sholat pun kita karena Allah subhanahu wa ta'ala. Menunaikan zakat baik zakat fitrah maupun zakat mal karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tasumu, dan puasa di Ramadan memang lagi menekan hawa nafsu, melatih hawa nafsu diri kita masing-masing. Nah, disinilah nafsu terbagi menjadi 3. Nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu mutmainnah. Nafsu amarah itu yang selalu mengajak keburukan, senangnya mencela, menghina. Nafsu amarah pokoknya gak ada enaknya dah, pokoknya tawuran, apalagi tawuran pakai jadi HP, nanti jam sekian tawuran, itu lagi sedang menghadapi nafsu amarah. Nafsu lawamah yaitu nafsu yang kadang-kadang dia tobat, menyesali, tapi berbuat lagi. Nah, yang paling enak nafsul mutmainnah, duduk bareng sampai semua masing-masing punya nafsu. Saya juga punya nafsu. Ada nafsu amarah, ada nafsu lawamah, ada nafsu mutmainnah. Kalau nafsu mutmainnah mau diajak kebaikan, mau diajak berbuat baik, mudah menangis, mudah menyesali, dan cenderung menikmati ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ciri nafsu mutmainnah. Sebenarnya Allah berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Enak kalau nafsu mutmainnah. Tapi kalau suka marah, wa ma ubari nafsi inna nafsal ammaru bisu. Kalau nafsu lawamah wala tuqsimu
ismu bin nafsil lawwamah, berlawanan. Itu mudah-mudahan kita itu termasuk orang yang bisa menekan hawa nafsu yang tidak diinginkan, antara lain nafsu amarah, nafsu lawwamah. Yang kita miliki nafsu mutmainnah. Duduk bareng juga emang punya nafsu, tapi ditekan untuk kebaikan. Diajak untuk kebaikan, nasihat sebagai menerima, tidak berontak, tidak berlawanan. Karena nafsu mutmainnah itu cenderung menikmati ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan cenderung seringnya berbuat baik, cenderung memikirkan orang nasional lain. Itulah nafsu mutmainnah. Ya. Lalu tsumma qala ala adullukum ala abwabil khair. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala adullukum ala abwabil khair. Apa kau mau ditunjukkan tentang bab atau pintu-pintu kebaikan? Gimana? Saling nasihat-nasihat pintu-pintu kebaikan. Duduk bareng, tidak ada rasa hati iri sebagai pintu-pintu kebaikan. Itu semua dalam rangka mengintrospeksi diri yang sebentar lagi akan menghadapi bulan suci Ramadan. Insyaallah doanya dikabulkan, panjang umurnya sampai akhir hayatnya dalam keadaan husnul khatimah. Kembali lagi teman kita yang sekarang tidak bisa ketawa, tidak bisa dilihat, cuma dia melihat tapi tidak nampak. Yang bisa duduk di situ dengan Pak Asad, harga berdua tuh Pak Abdul Nabrati dengan siapa? Iya, fotonya ada loh. Ini orang ya Allah berdua di foto. Itu kenangan indah. Malam Kamis kita masih ngaji di tahu begini. Sabtu Minggu, Sabtu Jumat, Sabtu Minggu. Saya kabarnya dari Pak RT, Pak Abdul apa? Unggul, antara Abdul dan Unggul. Karena lagi acara pelatihan di Al-Furqon. Lagi rame jamaahnya, ibu-ibu dan bapak, ada 50 jamaah. Pelatihan memotong kain kapan, tata cara memandikannya. Kalau ini mah enak, gimana ngaji nih? Ngaji dulu, baru ada tanya jawab. Yuk baru assalamualaikum, Pak saya mau nanya. Semangat banget. Belum pengeluaran mukadimah, Pak mau nanya. Tak dulu, nanti juga ada ruang pertanyaannya. Minta waktu 2 jam, saya kasih waktu 1 jam setengah karena jam 11-nya ada acara. Jadi ternyata antusias untuk bertanya banyak banget. Sampai tulisin ada 5 orang yang belum dijawab. Jadi saya pengen bertanya itu. Kalau di sini alhamdulillah Bapak RT Suyanto mau ikutin ngomong kapan, Pak Aki mau dan sebagainya. Jadi paham. Kalau di sana kan langsung praktek, nggak langsung teori, nggak praktek langsung. Kalau di sini insya Allah bisa praktek langsung. Teori kan Pak contohnya gimana itu saya jelasin semua. Silakan kalau mau butuh pemahaman panggil lagi saya. Tentu Pak. Kalau menurut Bapak, kira-kira baliknya berapa? Maaf, ayat-ayat itu saya nggak ngasih harga, nggak ngasih bandrol. Namun kalau mau ngasih, kebangetan kata saya. Saya nggak ngasih amplop, isinya aja kata saya. Iya. Dan yang kedua, saya nggak mengharapkan, nggak mentargetkan. Dikasih alhamdulillah, dan dikasih. Oh, yang bener Pak. Nah, iya. Tapi tanya begitu, saya nggak masalah itu, jangan tanya gitu kan. Saya nggak berani hargai saya. Yang penting niat ibadah, memberitahuan ilmu tentang masalah fardu kifayah. Saya jelasin dulu, kalau fardu ain, sholat 5 waktu itu fardu ain. Zuhur, asar, maghrib itu subuh. Salah satu di antara ada yang nggak sholat, nggak dosa kita. Fardu ain. Pak Gunawan jadi imam, Pak Gatmiko jadi imam, yang lain gak ikut sholat jadi masalah. Kenapa jadi? Gak dosa, karena fardu ain. Kalau berjamaah nih, umpamanya nih, jadi kalau berjamaah, ada 1 orang gak ikut berjamaah, gak ikut sholat maghrib atau isya, gak dosa. Artinya enggak kebebanan sama-sama fardu kifayah. Tapi kalau fardu kifayah satu kampung gak ada yang nyolatin, dosa semua. Tapi alhamdulillah sini Pak kita bisa ngomong kayak kapan, bisa bungkusinya, walaupun enggak sempurna, walaupun cara memandikan masih ragu-ragu, tapi insya Allah bisa paham ilmu agama tentang fardu kifayah. Kenapa? Fardu kifayah itu tidak semuanya orang bisa. Nah,
Saya jelasin, sampai nanya masalah bagaimana kalau orang dikubur, lalu talinya ikatannya nggak dibuka. Sampai saya mistis kata saya. Pengalaman saya dari tahun 2000 sampai sekarang belum nemuin namanya pocong kegayangan. Wah. Ini begitu, jadi akhirnya pertanyaan macam-macam, bla segala macam tentang masalah bagaimana kok harus ada 5 ikatannya, di bawahnya 3. Terus kalau laki-laki begini, semuanya ittiba lin nabi kata saya. Kalau laki-laki 3, Rasulullah mencontohkan kalau laki-laki 3 lembar. Kalau perempuan 5 lembar, ya Rasulullah yang. Jadi saya tinggal ngikutin aja ittiba lin nabi. Sampai masalah maaf, apakah begini? Apakah begini? Tuh, kayak kritisnya. Ya saya jaga logika aja dah. Kalau orang sholat hidup, bagaimana caranya? Allahu Akbar. Ini berarti kita ikutin cara Nabi. Karena ada gak jamaahnya sholatnya Allahu Akbar? Ada gak begitu? Gak ada. Oke. Berarti kita ittiba lin Nabi. Begitu meninggal dunia, orang mau dibungkus, apakah begini? Apakah begini? Ini pertanyaan. Kalau yang begini berarti masih hidup. Kalau yang begini berarti udah mati. Kenapa? Alasannya, ini secara logika, begitu menerima amal kebaikan. Tapi kalau begini, begitu menerima amal kebaikan, tangan kiri. Nah, maka saya balik. Begitu orang meninggal, begini caranya. Protes semua sama. Kok begitu Pak? Tidak perlu dijelasin. Nah, cara itu dulu. Kalau begini, kalau menerima bagaimana? Tuh, kalau begini, nah sekarang begini ya. Udah ketemu. Ya ini kan cara logika kita. Ada pun Nabi kayak begini atau begini saya nggak tahu. Tapi ittiba lin Nabi, begitu caranya. Nah, kalau bagaimana kalau dilepas? Jadi nggak begini dilepas. Nah, yang namanya orang itu macam-macam, ada madzhab Hanafi, Hambali, Syafi'i, terus Hambali. Ada yang begini, ada yang lepas tangannya, ya kan? Ada yang begini, ada yang begini, terserah. Berarti kita ikut ittiba lin Nabi, Imam Syafi'i, baru paham jelasin. Begitu Pak. Jadi kalau ada yang dibungkus begini, jangan protes. Kalau dibungkus begini, jangan protes. Kalau yang begini, jangan protes. Yang protes siapa? Yang hidup, jangan tukang protes. Iya. Mau diapa juga terserah. Yang penting 4 perkara: dimandikan, dikabarkan, disolatkan, dikuburkan. Begitu kan? Nah kalau yang hidup mah tinggal kita. Gak ada kain kapan yang putih, boleh gak pakai kain yang batik? Pak Haji Mustajab orang kaya gak butuh kain putih dah. Dia kain batik yang hebat, yang mewah. Buat apa? Buat kain kapan? Boleh gak itu? Ayo. Apa bedanya kain kapan kain putih? Bedanya air kopi lah gitu aja. Air kopi udah diaduk, udah berbagai macam. Air teh cuma gak ada gulanya. Tapi sama-sama diminum. Boleh nggak? Selama itu gak bertentangan boleh. Tapi kan umumnya Nabi mengajarkan kain batik. Jadi pernah terjadi ceritanya bagaimana Pak itu batik semua. Mari barangkali mau kondangan kata si itu jawabannya. Barangkali itu jenazah mau kondangan pakai kain batik maksudnya. Jawabnya logika aja. Nabi mengajarkannya kain putih. Itu kain ihram atau sejenisnya. Tapi kalau meninggal ada sama sekali, boleh saja. Mana buktinya perang Uhud dan sebagainya masyhid? Apakah bajunya putih semua? Baju-bajunya, setelah-setelahnya, seperangkatnya dikubur barang berarti boleh itu. Ya kalau perang Uhud atau perang yang lainnya, kalau pejuang gugur mati syahid, apakah dibacakan kapan? Enggak. Baju-bajunya sesarung-sarungnya istilahnya itu, sejubah-jubahnya kubur langsung. Itu. Jadi
Yang ini sedikit bawa belakang. Kalau ada permasalahan, duduk bersama, kita musyawarah, tanya jawab. Kalau tidak bisa jawab, ada nanti penjelasan dari kitab yang lainnya. Nah, ini kembali lagi tentang masalah Ramadan dan sebagainya. Itu salah satunya amalan-amalan yang mengantarkan kita ke surga. Jangan sampai kita amalan yang mengantarkan kita ke neraka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Insyaallah jamaah mushola bagi muttaqin niatkan diri kita amalannya untuk mengantarkan ke surga. Baik anak, istri, tangga, pengurus semuanya niat baiknya jamaahnya mengantarkan ke surga. Mana buktinya? Sholat 5 waktu mushola ramai, tahlilan ramai. Apalagi mau menjelang Ramadan, disusun acaranya itu pun mengajak ke amalan ke surga. Yang jadi gila, yang jadi muadzin, yang jadi mentraweh, yang menyiapin apa buat puasa namanya takjil. Jangan sampai kita puasa dirusak dengan ngabuburit. Iya, ala artis diikutin. Yang namanya kita mau menjelang buka puasa adanya di musola, di masjid, di jiran. Dia maghrib ngabuburit adanya di di alun-alun. Ngapain? Itu amal kita yang akan merusak aturan mata kita tertutup dengan kebaikan, amalnya dosa. Nah, itu jangan sampai kita punya amalan mengantar ke surga dirusak dengan dirinya ngabuburit yang gagal bulan. Dah, yuk kita rubah banyak amalan yang boleh di bulan Ramadan, di antaranya tadi main Google, main TikTok, boleh. Tapi kata siapa? Kata setan. Jangan ikutin kalau gitu mah. Jadi diganti dengan kita baca Al-Quran, tahlilan dan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali yuk kita sama-sama tinggal waktunya beberapa hari lagi. Alhamdulillah majelis sudah penutupan. Saya ngaji di Wadas sudah penutupan. Ngaji di RT 5 Pak Syukur sudah penutupan. Dan tadi ibu-ibu siang juga penutupan. Tinggal malam Rabu besok ada acara sekolah di lantai 2. Jadi ini terserah jamaah kalau kita mau ngikutin aja. Kagak libur Pak, ayo dah, enggak apa-apa. Kenapa? Amalan Ramadan mengatakan ke surga. Begitu. Dah, wallahu a'lam bishawab. Sekarang yang menanya silakan. Nah ini diskusi tetangga kata Ustaz Nasrullah malam ini malam terakhir. Jadi sebelum ditutup saya mohon maaf kepada jamaah sekalian, baik yang baru ketemu, yang setengah ketemuan, atau yang sudah ketemu nih, mohon maaf. Kalau ada Pak Amil atau Pak Ahib menyampaikan kurang berkenan, pesan menggurui, pesan menyodok, menonjok dan sebagainya, bukan tugas kami berarti menuju sesuatu yang jelek, tapi mudah menuju kebaikan. Dan itulah mungkin kelemahan saya kurang berbahasa. Ilmu yang saya tinggi gak ada kepanya, tidak saya akui. Itu lebih banyak ilmu bapak sekalian yang mendapat dari mana-mana. Kalau saya manusia yang paling lemah, paling tidak punya apa-apa, diminta untuk menyampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat untuk para jemaah sekalian. Dan barangkali mohon maaf kalau ini sampai jam 9 barangkali ada sambutan. Enggak ada, langsung aja. Malam ini bukan terakhir. Diundang lagi Kamis depan. Kamis depan penutupannya. Isra Mi'raj lalu malam Kamis depan. Udah resmi ya nanti ya? Dispu. Teman bisa lagi gitu. Ya ini terakhir pertemuan ada belum besok secara umumnya gitu. Dan acara Isra Mi'raj juga. Dan insya Allah di sana juga malam perempuannya Isra Mi'raj di wilayah dekat Ketut. Ya sebagai panitianya termasuk saya. Ya. Jadi pegang-pegang dengan jaga protokol kesehatan. Jadi jaga jarak, cuci tangan, pakai masker. Tapi bagaimana kalau pakai masker kita suruh makan?
Jadi tempat dia waktu makanan dibuka, waktu makan cuci tangan. Nah itu semuanya pengurus saling menghargai, saling menghormati, prokes kesehatan tetap diterapkan, gitu ya. Jadi sekali lagi Pak Kamil mohon maaf yang seluas-luasnya. Ya silakan yang lainnya. Ayo silakan. Ya. Kalau amalan-amalan yang pahalanya gede, malaikat susah ngitungnya gitu Ustaz. Nah, kalau amalan-amalan itu yang pahalanya gede, Amalan-amalan yang pahalanya paling besar, satu Allah tusyrikullah, jangan sekali-kali Allah. Yang kedua, birrul walidain, berbakti kepada orang tua, itu amalan besar. Tidak ada amalan yang lain kalau kita berbakti orang tua, itu amalan yang besar. Allah itu masuk yang orang tua. Jadi tanpa orang tua itu Allah itu. Itulah amalan kita yang besar. Jadi kalau kita banyak amalan yang besar, malaikat nyatetnya nggak kebingungan. Itu urusan Allah dan gitu ya. Sampai nolnya bererot gitu kan, udah itu urusan Allah Subhanahu wa taala dengan malaikatnya. Karena malaikat itu diperintah dengan izin Allah. Nyatetin apapun kalau tanpa izin Allah nggak akan bisa nyatetin. Jadi Allah yang maha bijaksana, maha mengetahui. Innahu was-sami'ul alim. Jadi kalau untuk logika itu nggak nyampe. Tapi kalau kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, amalan sebanyak apapun, pahala sebanyak apapun, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Dari semuanya malaikat yang diturunkan di dunia ini illa bi'izni. Kalau dalam surah apa? Dalam kursi wasi'a kursiyyus samawati wal ardi wa la yaquduhu hifdhuhuma wa la yudhibban. Allahu la ilaha illa huwal qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dzal ladzi yashfa'u illa bi'idznihi. Itu kata-kata illa bi'idznihi. Malaikat siapapun istilahnya pencatat amal kebaikan, amal keburukan, sampai hatta malaikat pencabut nyawa, ini orang yang tengah-tengah, malaikat gak berani mencabut sampai izin Allah. Jadi kalau kata Allah, udah cabut, malaikat cabut. Tidak semerta yang tengah cabut aja. Jadi malaikat harus ada izin. Bahasanya illa biizni. Semuanya yang ada di dunia ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hatta maaf orang mencuri itu juga dengan izin Allah. Tapi Allah gak redo gitu. Allah izinin tapi gak redo. Orang berbuat baik Allah redo pahala. Tapi Allah izinin kalau berbuat dosa, mencuri, tapi Allah gak redo dapat dosa. Nah bedanya itu. Jadi semuanya illa biizni, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ada pahala berelok urusannya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sampai semua ini ditulis pahalanya wah panjang banget dari Deji sampai nolnya belaris ya. Jangan khawatir, insyaallah Allah yang ngatur. Ya, silakan. Sedikit maaf. Memang kan sering kita dengar ya, kalau memang sholat, mau apa yang Ustaz pernah sampaikan juga ini mungkin belum disampaikan lagi. Ya. Kalau kita sholat kan pahalanya 27, ini sering kita dengar ya. Baca Quran 1 huruf 10 kebajikan. Tapi ada amalan memang yang malaikat itu tidak bisa mencatatnya karena Allah sudah dijanjikan pahalanya itu seluas bumi dan langit. Apa itu? Qobliyah subuh. Cuman qobliyah subuh doang. Jadi sebelum sholat subuh kita qobliyah. Kita qobliyah itu pahalanya malaikat tidak bisa catat. Pahalanya sudah mencapai langit dan bumi. Jadi kalau memang kita sholat berjamaah, pahalanya 27 dikalikan 1 tahun kita istiqomah, berarti kita umur kita nambah 27 tahun. Kalau 10 tahun kita istiqomah sholat berjamaah, umur kita nambah 270 tahun. Makanya umat Nabi Muhammad dikatakan masuk surganya paling dulu karena pahalanya dia lebih banyak dibanding jamaah umat-umat sebelumnya. Ya, jadi sholat qobliyah subuh itulah
yang pahalanya seluas bumi dan Iya, itu Ustaz sudah sampaikan itu kan? Jadi gini, pahala sholat sunnah yang paling bagus itu sholat subuh namanya sholat fajar. Wa ma fiha, maksud wa ma fiha, apa yang ada di dunia ini dengan sholat 2 rakaat itu melebihi dunia sisinya cuma 2 rakaat. Wa ma fiha, fiha itu ke dunia. Wa ma apa yang kita laksanakan sholat ini semua tapi dengan 2 rakaat tadi sholat fajar atau belum cukup ya, itu namanya isinya dunia ini tidak ada apa-apanya kecuali kita sholat 2 rakaat. Tuh, memang banyaklah amal-amal. Contoh satu itu sunnah fajar atau qobliyah. Memang berat. Lagi capek-capeknya, antum, bangunin. Memang begitu. Dunia sijnul mukminin. Dunia itu tawannya orang muslim, orang mukmin. Lagi tidur, bangun sholat subuh. Bangun waktu makan puasa jam makan. Itu tawan orang mukmin, orang beriman. Semakin kita kuat keyakinannya, semakin pahalanya mungkin besar. Apalagi tadi sholat 2 rakaat sebelum subuh. Mahal Pak, mahal sekali. Jarang yang amal begitu. Mudah semuanya diamalin. Walaupun cuma sekali, walaupun yang enggak mengamalin bantah aja. Ya datang ke musola mau subuh nih. Sekitar bangun lagi masih ada waktu sholat. Usul di sunnah fajar Allah Taala bukan qobliyah. Kenapa masuk subuh? Kalau masuk subuh namanya qobliyah, ada masuk fajar. Ada di sini memang kita bawa usul. Pedoman kaifiyah sunnah 7 kaifiyah. Ada salat sunnah wudu, awabin, raweh, witir, tahajud, sholat sunnah mutlak dan sholat sunnah hijrah. Kajian. Jadi tergantung kita amalannya. Itu semuanya menghantarkan kita ke surga. Yang tercatat tadi di sini, yang lainnya demikian juga menghantarkan amalan ke surga. Itulah saya melakukan. Ada kalanya saya paham, ada kalanya yang enggak paham, ada yang saya enggak paham, ada yang paham. Itulah nikmatnya kita kumpul. Nikmatnya kalau kita berjamaah. Enggak ada orang mau nyapu, minjem sapu ya, sapu dia aja, satu aja, bisa buat nyapu. Ya, dia namanya mencakup semuanya. Jadi satu, kalau bersatu kita teguh. Kalau bersatu kawin lagi. Ada lagi Ya, ambil sedikit gitu ya. Ya, Mohon maaf Ustaz, gitu ya. Amal kebaikan menuju kita ke surga gitu kan. Salah satu pahala yang besar juga bahwasannya malam Kamis besok kita akan mengadakan penutupan pengajian sementara. Kita sekaligus akan mengadakan Isra Miraj. Jadi pada jamaah sekalian ini dibagikan amplop kosong, gitu kan ya, yang sudah mendapatkan amplop kosong. Itu tujuannya adalah untuk acara malam Kamis besok, gitu kan ya. Nah kalau misalkan mau diisinya mau diantarin besok boleh, hari Minggu juga boleh, jangan pas hari H-nya di Kamisnya, jangan gitu kan ya. Kita juga mau gunakan itu untuk acara malam Kamis. Salah satu amalan pengantar ke surga pahala besar itu salah satunya itu juga. Apalagi isinya gedean. Pahalanya kelihatan itu. Iya, namanya susah dicatatnya, gitu kan ya. Pengantar ya. Jadi sekedar mengingatkan saja gitu kan yang sudah mendapatkan dan belum tolong daftar sama Bapak Haris dia megang amplopnya yang belum mendapatkan amplop gitu kan ya. Nah itu tambahan aja gitu kan ya, amalan mengantar ke surga gitu. Kalau bahasanya orang sekali mendayung 3 puluh ini satu pulau aja capek, kalau juga pulau. Tapi pinter itu. Itulah triknya orang yang kebaikan itu. Triknya orang yang kebaikan itu artinya cepat baik. Gak mungkin cepat dugem. Nanti bilang apa ini ibadah. Soal kita di musola besar kan begitu. Inilah trik para peserta trik Pak.
Kebaikan juga punya trik, punya cara yang santun, yang elegan, yang enak didengarnya. Gak menodok, bahasanya kita santun. Kalau dikasih amplop diisi lebih banyak lagi, bagus banget gitu. Bisa polisi yang kebangetan. Dah, bukan lagi, bukan yang nanya. Ayo silakan. Amalan Ramadan yang baik di siang hari nggak boleh makan. Nah, kalau makan berarti amalan jelek. Tuh. Puasa di siang hari amalan baik karena kita berarti menjalankan perintah Allah. Tapi tengah hari makan berarti amalan jelek. Amalan baik waktu terawih kita terawih. Amalan jelek waktu terawih kita nggak terawih juga amalan jelek. Tinggal pinter saja. Kalau baik kita laksanakan, kalau dosa kita tinggalkan namanya amal jelek. Gitu ya. Jadi banyak kita haus ya minum. Bismillah jadi baik. Tapi malam jangan siang. Waktu puasa boleh. Nah itu namanya amal baik. Karena bicara masalah minum, kalau pada jamaah di dalam ini minum belajar melompat, hargai sendiri pakai tangan kanan. Sampai saat ini mohon maaf bagus. Jadi kalau berkenan, insya Allah berakhlakul karimah, menghargai diri sendiri dan orang lain juga. Itu orang punya ibu berarti. Jadi masalah fajar dan kopi itu beda. Ya. Sholat sunnah fajar sama qobliyah. Yang namanya sholat qobliyah itu waktunya sudah masuk. Umpamanya zuhur ada, berarti udah masuk zuhur, baru kita qobliyah. Itu subuh, datang kemari kalau belum subuh belum ada, datang kalau masih ada waktu, sholat sunnah tahiyat, sholat sunnah wudu dulu. Kalau belum, disini ada wudu juga. Di banyak amalannya, masih menjelang belum lagi, masih di sholat sunnah fajar, itu yang mahal. Pahalanya untuk itu benar. Sholat fajar tuh. Nah begitu azan subuh Allahu Akbar, berarti kita nanti sholat qobliyah subuh. Ada lagi namanya sholat subuh menjelang matahari. Ya banyak yang amalan-amalan itu. Jadi kalau lakunya itu beribu macam cara, tapi tetap yang namanya fardu wajib aman zuhur asar maghrib isya subuh. Jangan coba-coba betul-betul RT sholat zuhur tambah 5 rakaat. Kita lagi dia enggak? Itu jangan RT udah ini sholat zuhur 4 rakaat tambah jadi 5 rakaat. Jadi mana gurunya loh kan gitu. Jadi enggak ada. Mana kalau di belakang ada yang Ya. Sholat yang tidak lagi ngacau, nggak siapa. Saya juga kacau kalau kacau mah. Allahu Akbar. Kemarin dompetnya lupa. Kalau telah hitam tidak lemari di rumah, di pintu pergi. Gak ketemu begitu Allahu Akbar. Di belakang. Begitu masalah itu cari ada itu coba. Tapi kita kan optimis yakin percayaannya Allah Akbar billahi ta'ala. Kata-kata lillahi ta'ala masih banyak bercabang. Ada billah, ada la haula wala quwwata illa billah. Udah billah ada lagi. Nah, kita kan masih billah, masih berputar-putar di lillahi ta'ala karena si A, karena si B. Iya kena Allah Subhanahu wa taala, tapi yang lainnya itu tadi sudah dompet di mana ya? Dua hal baru ketemu itu Allahu Akbar. kalau berjamaah tidak terlalu. Itulah manfaatnya berjamaah. Yang jawab adalah imam. Makanya orang baru masuk Islam Allahu Akbar ikuti lagi imam. Ruku sujud
terpisah dari at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatullah dan seterusnya. Nah, jadi kita jelasin. Kalau kita sholat sunnah untuk tarawih, at-tahiyatnya sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, assalamualaikum sah. Artinya kita lagi sholat sunnah. Kalau sholat wajib, tahiyat yang pertama sama Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jangan disempurnain, jadi itu hukumnya makruh. Contoh, begitu at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad rasulih. Tarakan sama tahiyat awal lah bahasanya. Jangan tahiyat awal disempurnain sampai fil alamin innaka hamidum majid. Rahman itu sudahnya salawat Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad langsung berdiri tuh sebagai. Jadi jangan disempurnain sampai fil alamin innaka hamidum majid, hukumnya makruh. Tapi untuk menyempurnakannya nanti di tahiyat akhir berkaitan dengan sholat tarawih. Karena zamannya ada yang pertama, menengah, dan kelas. Kalau yang udah kelas mah enak. Tahiyatnya kita dibagi yang pertama dulu dah. Begitu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pada namanya enak kalau seperti itu. Ini yang pertama. Pada kedua, kalau mau sempurnain hukumnya juga sunnah. Jadi mau dipakai Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad wa sholli ala Jibril dan sebagainya, kan hukumnya sunnah. Tapi diwajib pertama tahiyat pertama sampai Allahumma sholli ala Muhammad langsung berdiri. Jangan disempurnain nanti di tahiyat yang terakhir. Jadi harus tahu juga. Terus masalah tumanina. Itu Allah subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi satu kali. Boleh enggak? Boleh, yang penting ada tumanina. Kalau nggak baca tadi tumanina begitu. Lakuddin hukum waliyadin Allah akbar. Enggak ada pada subhana rabbiyal azim itu tumanina. Boleh enggak? Boleh juga. Yang penting ada tumanina, apalagi disertai pada subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Jadi semuanya amalan-amalan itu sudah diatur sedemikian tidak lupa dari sujud dan sebagainya. Ini untuk kalau imam tarawih. Kadang ada yang imam yang lembut kan, dengan ibunya itu aja. Jangan wah Pak Nasrul kalau imamnya lama, jangan. Oh Pak cepat, jangan. Dia masih punya ibunya. Nanti kita yang meninggal tua, ibunya Pak Haji Abdul Latif. Umpamanya Pak Haji Abdul Latif di imam, karena udah tua, biasa aja dia Allah Bismillahirrahmanirrahim. Nafas. Kalau penggunaan mah enggak. Bismillah sebelum berdoa itu nafas, boleh enggak? Boleh. Tapi ada caranya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dua nafas. Kalau yang panas subah yang lainnya punya nafas aja satu nafas boleh tahu caranya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu. Terus mustaqimah sirat. Pokoknya insyaallah yang paham tentang tajwid insyaallah kita membacakan sholat. Oke ya? Itu untuk sementara ada masalah semuanya didapetin dan ilmu yang kita bermanfaat di dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan umur kita sampai di Ramadan dan kita mendengar dan kita tunggu biar sehat semua. Al-Fatihah. Waghfir ya karim waghfir ya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma faqina fi sultan al-fudur al-arifin waj'al a'malana khalisatan lil-ghaib. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil
wa alihi wa sahbihi idadatan fis-suhbi walhamdulillahi fil bahri wat tanami sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin pada majid subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jemaah sekalian,